Sekali makan 9 piring. Sekali makan 9 ya, piring, sekali Masya Allah. piring. Terus minum kopi bisa 9 gelas sekali minum. 1 gelas kopinya itu 4 sendok makan gula pasir. Biasanya pertama dari kepala ya. Dari kepala itu rasanya kayak menebal gitu, pengen ini emosi juga nggak stabil gitu. Terus sampai ke sini, sampai ke leher juga itu rasanya nggak kebas tapi kayak meletup lah. Ada letupan itu, letupannya letupan nggak enak lah pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Andri. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Dari mana? Ini Andri dari Asbo, Pak. Oh iya. Dengan customer. Ini ada hadiah dari Asbo buat jenengan sama keluarga. Oh ya, terima kasih Tan. Ya. Asbo tahu ya, Tan? Asbo. Betul. Azalea Botanical. Jenengan sudah konsumsi Asbo Teh Detok itu? Iya, Tan. Gini. Boleh masuk? Boleh, silakan. Oke. Ini bener Pak Andri. Sudah konsumsi berapa bungkus teh detok? Untuk teh Asbo sama ini baru 4 kali. Baru 4 kali. Iya, maksudnya yang 2 kali itu sekitar mungkin 6 bulan yang lalu. Sudah habis, terus saya baru konsumsi lagi 2 lagi ini. 2 bungkus, baru saya konsumsi setengah ya. Setengah bungkus nih. Oh, berarti ini total udah ada 4 bungkus sudah. Iya, sudah. Selain jenengan, adakah keluarga yang juga konsumsi? Untuk Asbo ini baru saya dulu. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Asbo yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah ini kita tadi ya sudah opening dulu di awal di depan rumahnya Mas Andri, Pak Andri. Jadi ini beliau adalah customer ke-5 yang kita kunjungi seperti itu. Insya Allah kita akan bedah dan kita juga akan coba tanya-tanya terkait beliau bagaimana kemudian setelah konsumsi teh detox seperti itu. Apa yang dirasakan, kemudian apa yang kemudian solusi ataupun permasalahan kesehatan yang kemudian tuntas oleh setelah minum Asbo teh detox seperti itu. Baik, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Andri. Ya, waalaikumsalam Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ini kita kunjungan customer Asbo. Karena ini podcast mungkin yang pertama kali boleh sampaikan dulu terkait biodata diri. Baik ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asbo Detok Teh. Ya, seperkenalkan saya Andri Kusuma, umur 42 tahun. Saat ini domisili di Sleman, Yogyakarta. Saya mengkonsumsi teh Asbo dikarenakan berat badan saya 230 kg. 230 ya. Masya Allah. Itu jadi teman-teman ini ya, beliau qadarullah sama intinya sama Allah ditakdirkan punya kelebihan berat badan itu 230 kg itu tahun berapa itu Mas? Mulai 230 gram itu sekitar 2023 awal. Tapi sebelumnya Sebelumnya berat badan saya di 2020 itu masih sekitar 140 kg. 140. Ya. Masya Allah. Dikarenakan ya saya orangnya bandel, dibilangin nggak bisa ya. Dibilangin istri, orang tua nggak bisa, dan terpengaruh dengan pola pikir yang salah juga itu tadi, tidak bisa memisahkan persoalan. Akhirnya ada beberapa orang mungkin larinya kan ke, misal ada masalah larinya ke rokok, dia nggak mau makan, dia nggak merokok. Tapi beda dengan saya. Kalau saya ada bad mood, ada masalah dikit, ada pikiran-pikiran yang berat gitu, larinya ke makan. Nah, akhirnya saya makan sehari itu bisa sekali makan 9 piring. Sekali makan 9 ya, piring, sekali 9 piring. Terus minum kopi bisa 9 gelas sekali minum. 1 gelas kopinya itu 4 sendok makan gula pasir. 4
sendok makan Ya, satu gelasnya. Ya itu itu saya lakukan tiap hari. Jadi gendut ini ya akumulasi dari pola makan yang salah itu tadi. Sebenarnya bukan makanan yang salah ya, makanan itu tidak ada yang salah kecuali yang haram. Nah, kalau yang halal insya Allah diberkahi semua sama Allah, tapi cuma konsumsinya itu berlebih, makanya tubuh kita ada sesuatu yang berlebih itu nanti nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Saya melakukan yang tidak boleh itu. Hasilnya ya seperti ini. Menyesal, ya, karena apa susah gitu. Tapi sebelumnya itu berarti berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Dari 140 sampai 230. Iya. Hampir 90 kilogram. Iya, 50 kilo ya. 90 kilogram dalam 3 tahun. Iya. Itu sama tubuh itu kerasa nggak kalau misal kenaikan itu berlanjut, maksudnya tadi sehari sekali makan 9 piring, sehari tadi 4 atau 5 gelas kopi gitu ya, itu kerasa nggak kenaikannya? Sebenarnya kerasa nggak kerasa ya, karena tadi itu karena ketutup sama bad mood itu tadi, jadi gampang bad mood, gampang baper, gampang stres itu tadi yang bikin saya tidak merasakan bahwa tubuh ini sudah misal bunyi alarmnya. Ya, ada sebetulnya bunyi alarmnya tubuh itu. Sebenarnya bunyi alarmnya ya ada bau, ada keluar bau badan, keluar kalau jalan kaki itu terengah-engah, terus naik ke tangga sudah mulai nggak kuat, itu ada alarm. Tapi ya itu tadi, karena pola pikir yang salah itu tadi akhirnya menyebabkan bad mood. Akhirnya ya saya nggak bisa berpikiran jernih, larinya ke makan. Seperti itu. Jadi intinya tadi itu sebenarnya pola pikir kita atau kita bisa mengatur pikiran kita enggak dalam menghadapi sebuah masalah. Kalau tidak ya, kalau seperti saya yang hobi makan, akhirnya larinya ke makan. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini mungkin persoalan umum ya. Orang-orang zaman sekarang itu banyak permasalahan benar. Permasalahan hidup, permasalahan nanti di kampus, di rumah dan sebagainya. Itu tadi manajemennya kurang. Kemudian teman-teman yang apalagi yang remaja itu kan sekarang ada mental health, kemudian insecure dan sebagainya. Jadi kan kemudian pikiran-pikiran kita itu udah penuh dengan masalah. Tadi perlu adanya manajemen pola pikir itu. Termasuk tadi ya, kalau misal teman-teman juga tadi ada yang disebutkan oleh Mas Andri, bahwasanya sebetulnya tubuh itu punya alarm tubuh. Maksudnya tubuh itu mengeluarkan alarm ataupun sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Sebagaimana kalau misal sebuah gedung ketika ada alarm ternyata ada kebakaran dan sebagainya, itu kan bunyi biasanya gitu. Ya berarti waktu itu emang benar-benar muncul ya? Iya muncul. Tapi karena ketutup dengan itu tadi pikiran yang tidak bisa kendalikan pikiran itu. Dari alarm-alarm itu ada nggak kemudian yang sampai kemudian memukul benar-benar bahasanya itu ini udah sinyal ataupun peringatan yang keras misalnya kayak gitu dari 2020 sampai ke 2023 itu pertengahan ada nggak? Ya mungkin yang sangat memukul itu tadi di 2021 akhir ya, sekitar Desember itu kebetulan ada pandemi COVID juga itu. Kan tempat saya bekerja itu dilalah tutup, akhirnya saya nganggur. Saya hanya punya satu kerjaan yaitu Gojek waktu itu. Akhirnya itu pun ya tidak bisa maksimal karena berat badan saya yang berlebih itu tadi. Dulu saya hanya perkiraan itu di 2021 itu udah hampir 200, hanya perkiraan. 200. Tapi karena dulu nyari timbangan yang bisa untuk nimbang besar di atas 180 itu enggak ada, ya saya cuma pasrah aja waktu itu, nggak saya timbang. Akhirnya di 2023 awal saya nemu timbangan yang bisa untuk 300 kilo itu saya bisa nimbang. Ketika lihat itu kaget, itu udah di angka 210 kg saya nimbang awal itu. 210 kg, akhirnya susah ibadah,
puasa yo terganggu, terus anak ingin kemana-mana minta diantar juga susah jalan, susah bersosialisasi. Itu sangat membuat saya terpukul sekali. Akhirnya saya rubahlah pola hidup saya itu tadi. Oke. Berarti di 2021 tadi pukulan pertama gitu. Yeah. Peringatan yang itu, tapi kemudian itu masih bisa diatasi mungkin kayak gitu ya. Akhirnya kemudian beranjak sampai dengan 2023. Ya, di 2023 itu pun saya masih terkendala di pikiran yang gampang stres atau gampang baper di 2023. Akhirnya di 2024 pertengahan itu saya ketemu dokter itu disarankan 2024 atau 2023 pertengahan? 2024 awal ya, mungkin 2024 awal ya. Maaf, 2024 awal itu saya ketemu dokter yang khusus nanganin asma saya, terus saya dirujuklah ke rumah sakit yaitu Dokter Sarjito ya, karena yang di Jogja ini yang ada rumah sakit untuk obesitas itu di Sarjito, dan saya sudah masuk ke grade yang 3, grade yang sangat bahaya sekali untuk orang obesitas. Sebelumnya grade untuk yang obesitas itu ada berapa itu, Mas? Mungkin grade-nya kalau tidak salah itu kemarin dokter bilang ada 1, 2, dan 3. Yang terberat 3 ini tadi. Ada risiko kepada jantung, diabetes, ginjal, dan sebagainya, komplikasi penyakit lainnya. Dan itu dilihat dari bagaimana aktivitas si penderita itu. Dilala pas saya diperiksa itu memang susah jalan. Kalau jalan sedikit menggeh-menggeh atau ya terengap-ngap itu ya, ngap, terus hanya paling 1 meter, 3 meter saja cukup kuat, harus bersandar kepada kursi lagi, baru bisa jalan lagi. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu di 2024 awal. Iya, awal. Padahal mungkin kalau misal sebelumnya juga sudah kerasa alarmnya. Ya, sudah ada alarmnya. Ya, karena bandel itu tadi. Bandel, dan saya tadi kalau bad mood atau stres itu larinya ke makan itu tadi, karena ya belum nemu ini ya ikhtiar yang tepat. Waktu itu adalah kebetulan setelah dirujuk itu saya ketemu dokter psikolog juga yang bimbing saya. Alhamdulillah di situ dijelaskan tentang pola pikir yang salah itu. Ya, alhamdulillah dari situ saya bisa kembali lagi ke track untuk menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Oke, baik. Jadi sebelum ke ini mulai perubahan ke pola hidup yang sehat, kemudian ini pola makan yang sehat dan pola pikir yang sehat, itu sebelumnya itu tadi ya jalan udah ngos-ngosan, kemudian gerak sulit gitu. Itu ada nggak sempat cek ataupun bahasanya periksa terkait gula darah dan sebagainya, itu ada nggak yang tadi komplikasi yang disebutkan tadi? Ya, kalau untuk cek sebenarnya semuanya normal ya, hanya saja tensinya yang selalu tinggi. Tinggi sama di kaki saya kanan kiri itu selalu bengkak. Ya, bengkak. Seperti itu. Jadi kemudian yang tadi bikin nyeri tadi itu. Iya. Sampai kemudian di 2024 awal konsultasi, kemudian ke psikolog, akhirnya terbuka terkait pola hidup sehat, pola makan sehat seperti itu. Nah, ini karena sudah berjalan dari awalnya tadi penumpukan itu, sekarang apa yang sekarang dirasakan oleh Mas Andri ini sekarang? Kalau untuk penumpukan yang saya rasakan pada waktu ke dokter ya, ini sudah 3 kali 4 kali ke dokter itu ya lebih ringan ya, karena saya jaga pola makan itu. Yang utama jaga pola makan sama olahraga. Dan satu lagi itu tadi kenal dengan teh Asbo Detox itu, saran dari
teman saya untuk mengkonsumsi itu ya, alhamdulillah setelah dikonsumsi itu sangat membantu sekali dalam proses detoksifikasi tubuh saya, membuang racun-racun di dalam perut ya, terutama yang memudahkan saya lagi untuk itu tadi apa, dalam program WO saya dan pola hidup sehat itu tadi. Tadi itu sempat disinggung terkait apa, tensi, kemudian apa, berat badan yang juga sampai 240 ya. Itu saat ini bagaimana kondisinya, Mas? Kondisinya alhamdulillah untuk saat ini sudah normal. Sudah normal, dan untuk cek semuanya dari 6 dokter yang nanganin saya itu hasilnya alhamdulillah normal semua. Jadi dari jantung, paru, ginjal, liver semuanya normal. Dari kreatin juga normal, kolesterol normal. Hanya memang tensi yang masih tinggi pada waktu itu. Berarti untuk tensi itu apakah ada apa treatment dari dokter ataupun dari rumah sakit memberikan obat seperti itu? Ya kalau tensi memang ada ya, untuk obat tensi sendiri ada. Dikasih, dikonsumsi? Dikonsumsi masih ya. Iya. Jadi teman-teman, kalau misal sudah termasuk tidak hanya Mas Andri, banyak di luar sana teman saya juga ada yang menderita hipertensi, tensinya itu sering tinggi di atas normal kayak gitu. Itu memang sama dokter itu benar-benar disaranin buat konsumsi obat hipertensi atau untuk menstabilkan tensinya seperti itu. Karena kalau misal tidak itu biasanya dalam sehari itu adalah gejala-gejala yang muncul lagi seperti itu. Dan itu masih rutin dikonsumsi oleh Mas Andri? Iya, masih rutin. Oh. Karena memang nggak cuma dokter yang bilang, ada beberapa penderita juga kan yang sampai dengan gagal ginjal itu ya karena efeknya itu tadi, dia tensi tinggi tapi tidak berikhtiar untuk mencari untuk obat tensi itu sendiri, baik itu medis maupun herbal seperti itu. Jadi tensi yang tidak stabil itu ternyata membahayakan sekali. Iya, bisa terjadi komplikasi ke penyakit yang lainnya, ginjal dan gagal jantung. Apa gejala ataupun alarm dari tensi yang tinggi yang dirasakan oleh Mas Andri sendiri itu seperti apa? Kalau untuk alarm itu biasanya pertama dari kepala ya. Dari kepala itu rasanya kayak menebal gitu, pengen ini emosi juga nggak stabil gitu. Terus sampai ke sini, sampai ke leher juga itu rasanya nggak kebas tapi kayak apa ya, meletup lah. Ada letupan itu, letupannya letupan nggak enak lah pokoknya. Kayak orang marah, apa nggak enak. Itu makanya harus konsumsi itu. Setelah dikonsumsi sih enak. Konsumsi selalu enak. Tapi sempat sekali nggak konsumsi itu rasanya gimana itu? Sempat nggak konsumsi ya, tepat dan harus mencari itu. Ya mau nggak mau jadi jadi kayak ketergantungan gitu. Terus kemudian dari apa banyak tadi yang disampaikan, apa sekarang yang dilakukan oleh Mas Andri untuk apa mengatasi apa keluhan dan juga gejala yang tadi timbul tadi? Ya mengatasi kemarin salah satunya ada teman yang nyarankan ke ini ya, ke Teh Asbu Detox ini ya, saya konsumsi ini diminta untuk konsumsi dalam sehari itu bisa 1 atau 2, minimal 1 kali minum itu diseduh dengan air panas atau bisa direbus dengan air 400 ml itu ya saya konsumsi itu setiap hari. Alhamdulillah yang saya rasakan untuk beberapa hari ini kok tidak saya lupa konsumsi ya, bukannya nggak minum obat tensi tapi saya lupa konsumsi kok tidak ada gejala gitu loh. Yang muncul. Tidak ada yang muncul ya setelah konsumsi ini. Terus BAB saya lancar 5-6 kali itu meskipun makannya sedikit. Nah itu yang saya rasakan sendiri, tanpa konsumsi itu pun kok nggak kerasa lagi di kepala mau pecah atau apa, itu udah nggak ada itu. Ya itu apa mungkin juga efek dari setelah terbuang racun-racunnya itu kan di perut itu kan. Dengan teh detox itu memang saya rasakan sendiri, meskipun makannya sedikit ya itu tadi, buang air
lancar, lebih lancar dari sebelum saya konsumsi ini. Nggih. Berarti yang keluar itu bisa jadi endapan kerak-kerak makanan yang dulu ya, yang nggak terbuang. Ya, saya rasa seperti itu, nggih. Karena saya makan sedikit tapi untuk fesesnya banyak sekali dan yang saya rasakan setelah keluar banyak itu tuh tubuh enteng. Saya juga cek juga timbangan dari segi tubuh, perasaan juga cuma perasaan aja, tapi saya cek visualnya itu lewat timbangan. Di timbangan itu ya kadang bisa 2 kilo sampai 3 kilo turunnya setelah konsumsi itu. Setelah terkonsumsi terus merasa mules untuk buang air besar itu. Setelah buang air besar yang cukup sering itu, yang saya rasakan di tubuh enteng, sama untuk timbangan sendiri kadang 1 sampai 2 kilo setelah itunya. Berarti seberapa pengaruh terkait berat badan setelah minum teh detox ini, Mas? Ya, alhamdulillah pengaruh sekali untuk teh detox ini, karena yang tadinya pernah 230 itu bisa ke 208 ya. 200. Turunnya luar biasa gitu. Di samping pola makan. Teh detox ini kan membantu untuk melancarkan endapan-endapan di usus yang tidak bisa keluar. Karena endapan itu juga ternyata ada beratnya sendiri, yaitu yang mempengaruhi berat badan kita. Yang kedua, metabolisme saya rasa jadi lebih baik. Sebelum konsumsi juga rasanya berat di badan ini jadi enteng, berarti kan ada metabolisme yang terganggu karena perut kita kotor itu tadi. Karena tensi juga alhamdulillah tidak mengkonsumsi obat tensi beberapa hari ini nggak masalah gitu. Okay. Nah, jadi teman-teman kadang kalau misal kita suka makan ya, makanan kita nggak dijaga, artian maksudnya kita nggak mengatur pola makan yang sehat, kadang makanan-makanan itu menumpuk dalam tubuh seperti itu. Kalau misal kita nggak lancar dalam membuangnya, ya bisa jadi itu bakal menjadi kerak dalam tubuh, dalam usus ya, dia menempel, kemudian dia membuat berat badan tuh jadi naik seperti itu. Nah, makanya tadi kita sudah dengar dari Mas Andri sendiri, maksudnya padahal beliau sudah menjaga pola makan sampai kemudian beliau menakar makanan itu tidak banyak dalam sehari, tapi kemudian dengan didampingi pola makan sehat, kemudian olahraga dan juga minum teh detox, ternyata makan yang sedikit itu keluarnya banyak gitu. Berarti secara tidak langsung kita bisa analogikan bahasanya, oh ini berarti yang keluar tidak hanya makanan di hari itu aja kan gitu. Bisa jadi di hari-hari sebelumnya juga keluar di hari sekarang seperti itu. Jadi benar-benar teh detox itu benar untuk meluruhkan ya Mas, untuk menghilangkan kerak-kerak dalam usus seperti itu ya. Ya, saya kira itu ya. Sangat saya rekomendasikan juga buat teman-teman untuk konsumsi ini, karena ya sudah terbukti itu tadi. Setelah saya konsumsi, pertama di perut itu tidak begah, terus rasanya plong gitu. Seperti tadinya ada sesuatu yang mengganjal nggak tahu saya kan. Setelah konsumsi itu kok plong. Terus dari segi timbangan juga ada penurunan juga. Tadi 1 kilo 2 kilo itu tadi, karena saya ingin membuktikan jadinya yang keluar nih makanan saya yang kemarin makan sedikit gitu kan. Tapi kok keluarnya bisa banyak ini ya. Bisa 5-6 kali. Dan itu rasanya plong. Oh ternyata endapan-endapan, karena kan ternyata yang dulu kita nakal untuk makan yang junk food itu mengendap lama dari bertahun-tahun tidak bisa terbuang, tapi dengan penemuan yang luar biasa ini kan, kita yang tadinya susah membuang kotoran yang menumpuk, istilahnya bukan kotoran makan tapi kotoran yang mengendap yang tidak bisa keluar itu tadi bisa menjadi keluar, dan itulah yang sumber-sumber penyakitnya di situ. Kotoran-kotoran itu bisa keluar, akhirnya sumber penyakitnya keluar, maka yang penyakitnya pun juga hilang. Karena kan katanya kalau ingin menyembuhkan sebuah penyakit harus dicari dulu sumber penyakitnya. Nah, sumber penyakitnya ternyata itu ada endapan di sini, dan itu sudah diteliti juga, nggak cuma sama peneliti Teh Asbo, juga ada peneliti yang lain juga mengatakan bahwa kalau sumber penyakit itu di perut. Nabi pun mengatakan seperti itu ya, bahwa sumber penyakit itu di perut.
Akhirnya ya saya mencobalah teh detox Asbo ini, alhamdulillah dengan izin Allah juga saya terbantu untuk program saya diet ya berhasil. Terus untuk aktivitas lutut ya terutama yang tadinya sakit, alhamdulillah sudah mulai tidak sakit. BAB-nya yang tadinya susah juga alhamdulillah lancar, meski makan sedikit, makan banyak apalagi itu ya. Dan yang utama itu terasa itu pada saat ketika kita makan real food. Jadi mengkonsumsi ini plus real food luar biasa sekali. Hasilnya maksimal sekali. Yang saya rasakan karena saya ya hobi konsumsi yang junk food ya. Kayak masakan Padang, masakan burger, ya, lemak-lemak berminyak itu saya seneng. Nah, setelah saya mencoba ini dengan real food, makan direbus, sayuran mentah, sayuran rebus, tidak banyak minyak, tidak banyak gula dan sebagainya. Alhamdulillah sangat lancar sekali dengan konsumsi ini. Tapi ketika saya mencoba makan yang nggak real food atau saya mudah nakal lagi mengonsumsi ini ya susah juga ya, karena kuncinya itu tadi ya pola makan yang sehat itu tadi. Ya, benar. Ini membantu untuk mengeluarkan kotoran itu tadi. Bebasnya membantu kotoran itu ya. Yang saya rasakan gitu. Siap, terima kasih Mas Andri. Ini mungkin terakhir teman-teman. Jadi tadi sempat bincang duluan, pasnya Mas Andri sempat juga untuk konsultasi sama dokter gitu. Terkait terus kemudian direkomendasikan buat operasi bariatrik. Itu kronologi ataupun ceritanya gimana Mas? Ya kronologinya ketika saya dirujuk pertama kali ke rumah sakit Sarjito itu ketemu dengan dokter. Setelah dokter nimbang, lihat massa lemak dan sebagainya, dokternya berkata ini nggak ada opsi lain mas, selain opsi bariatrik, opsi terakhir. Bariatrik itu sendiri adalah? Bariatrik itu adalah operasi pengecilan lambung. Jadi ya lambung kita kecil, sehingga kita mengkonsumsi makan sedikit sudah kenyang. Seperti itu. Lah, dengan resiko? Ya, resikonya itu tadinya saya nggak tahu. Tahu itu setelah saya tanya ke dokternya. Dok, saya kan takut dok kalau masalah operasi-operasi gitu. Takut apa mas? Enggak, saya mau nanya ini ada nggak komplikasi yang terjadi? Oh, sangat bisa. Apalagi terutama yang dengan berat badan di atas 200 itu ada komplikasi. Tapi kita nggak tahu komplikasinya apa, tapi tetap ada. Lah dari itu saya mengatakan pada dokter, dok, nek aku mengambil opsi yang lain boleh nggak ini, tapi dokter tetap mendampingi saya untuk mengurus. Oh ya nggak masalah mas, akan kita dampingi sampai kurus gitu. Itu saya periksanya di klinik endokrin ya. Jadi klinik obesitas Sarjito itu baru, tapi di bawahnya itu ada klinik endokrin namanya itu penyakit dalam. Nah, dokternya itu bilang, mas nggak apa-apa kita dampingi mas. Ya karena jenengan tidak mau ngambil opsi bariatrik itu. Nah, ya setelah itu saya tolak, itu saya ini kan lagi dalam pemikiran apa ya kising bisa biar membantu saya turun ya. Ternyata ketemu temen itu dikenalkan sama ini tadi ya, detox Asbo ini dikenalkan nih. Indri coba kamu konsumsi ini seminggu dulu atau beberapa hari dulu. Ternyata kok ada efeknya luar biasa gitu. Efeknya itu tadi buang apa nih lancar. Terus tadinya yang ke dokter itu saya jalannya susah kan, naik lantai keempat soalnya. Ya terus naik mobil gokar apa mobil yang itu kan ojek online itu, saya kesusahan. Di hari keempat itu alhamdulillah sudah bisa lancar naiknya. Jalan pun juga sudah tidak terengah-engah. Ya karena menjaga pola makan, olahraga. Yang kedua membersihkan usus. Ya ternyata membersihkan usus itu penting buat keberhasilan program kita, baik itu program pola hidup sehat maupun pola untuk menguruskan badan. Kalau saya fokus menguruskan badan makanya itu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi teman-teman Masya Allah ya, kisah dari ataupun cerita dari Mas Andri sampai kemudian direkomendasikan dari dokter untuk operasi bariatrik, dan itu
sebetulnya tidak baik buat kesehatan secara tidak langsung kan, karena kemudian ya kodratnya lambung kan sudah ditakar sama Allah kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikecilkan, kemudian apa nanti tuh kebutuhan badan terhadap energi itu kan besar kayak gitu, banyak. Tapi ketika pas apa yang diisi hanya sedikit kan, akhirnya kan mungkin ada timbul masalah lain, misalnya apa lemas dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman tadi salah satu yang terakhir disampaikan adalah salah satu yang penting juga adalah untuk membersihkan usus ya, rutin seperti itu. Mungkin itu ya Mas Andri ya? Iya benar Ustaz. Membersihkan usus secara rutin itu ternyata sangat penting. Karena sebelum mengenal ini teh Asbo Detox, ya itu tadi saya makan banyak, makan sedikit, BAB tetap susah. Kadang susah, kadang saya masih bantu minum kayak minyak-minyakan itu biar untuk memperlancarnya. Tapi setelah konsumsi teh ini teh Asbo Detox ini ya alhamdulillah lancar. BAB lancar, terus apa perut rasanya plong. Ya biasanya begah, mau tidur habis makan tuh rasanya luar biasa, sakitnya ini udah enggak. Jadi setelah konsumsi teh Asbo Detox ini. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Masya Allah. Ya. Terima kasih Mas Andri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, terkait testimoni dan juga penjelasan Mas Andri setelah bertemu dengan Asbo Teh Detox begitu. Jadi buat teman-teman yang boleh direkomendasikan Mas Andri ke teman-teman yang menonton. Oh ya, baik teman-teman, untuk teman-teman yang ingin seperti saya sukses dietnya dan hidup lebih sehat, saya rekomendasikan teh Asbo Detox ini ya. Ini sangat luar biasa, sudah terbukti kepada saya bisa turun dari 230 kg ke 208 kg ya teman-teman. Di samping itu juga yang saya rasakan, tensi saya menjadi normal, lutut saya yang tadinya sakit menjadi tidak sakit. Nah, teman-teman kalau mencari teh detox untuk tubuh bisa ke teh Asbo Detox ya. Sangat rekomendasi sekali teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.